Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa umat muslim seluruhnya. Si baru melihat seorang rakyat Palestina yang di Amerika yang buat itu akun yang mirip Instagram apa ya, saya lupa. Bukan dia yang buat ya, tapi dia yang promosikan tentang seperti baju bayi yang di dalamnya itu tinggal tulang. Ya, menyedihkanlah umat manusia. Saya sudah bilang bahwa ketidakmampuan kita menghentikan pembantaian di Gaza itu berarti di atas 50% masyarakat dunia itu tunduk di bawah sistem Zionis. Buktinya adalah bukan puluhan tahun ya. Sejak 7 Oktober itu udah 2 tahun lebih genosida nggak berakhir. Kalau seandainya di atas 50% masyarakat dunia itu nggak tunduk di bawah sistem, maka masyarakat dunia itu akan membentuk kelompok untuk melawan pemerintahnya sendiri sebenarnya. Dan akhirnya itulah yang akan menghentikan genosida. Tapi kenyataannya di atas 50% masyarakat dunia itu tunduk di bawah sistem Zionis. Maka selama bertahun-tahun ini nggak selesai dan tidak ada tim khusus yang dibentuk untuk melawan pemerintah. Padahal pemerintah dunia itu nyata menjadi bagian dari genosida Gaza karena pemerintah dunia masih melakukan hubungan ekonomi dengan penggunaan US dollar, dan kita tahu US dollar lah, uang kertas inilah yang menjadi salah satu alat pembantaian gitu. Profit terbesar yang dihasilkan oleh Zionis itu melalui uang kertas ini, dan mereka nggak akan pernah mampu memulai perang dunia pertama bahkan tanpa uang kertas ini, karena ternyata sebelum perang dunia pertama mereka udah buat uang kertas ini di di Amerika ya. Bisa dicek kembali lah, karena saya pernah cek juga. Tapi sudahlah, dulu itu belum internasional. Nanti setelah perang menang di perang dunia kedua baru. Jadi ya begitulah. Riba, itulah kenapa Allah mengharamkan riba kan, karena profit yang terlalu besar untuk yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu itu bisa mengakibatkan pembantaian. Makanya Allah sangat mengharamkan riba. Nah, pembantaian yang besar kepada populasi manusia itu hal yang sangat keji di mata Allah. Dan ya sebenarnya tidak ada statistik dalam Al-Quran ya. Saya ingat kemarin waktu anak siapa namanya Fatimah kayaknya ya, anak UI atau UGMC dia. Kayaknya alma mater kuning itu UI ya. Berdebat sama saya nggak tahu namanya. Kodari nggak sih namanya, nggak tahu lah. Dibilang dia minta data statistik gitu, mana datanya. Jadi pertama, data statistik pemerintah itu nggak bisa dipercaya karena statistik mereka yang buat. Mudah lah untuk dimanipulasi, kan mereka yang buat kan. Seandainya independen, kalau kayak Silius kan independen kan, memang nyata oposisi. Itulah kenapa oposisi itu penting, karena dia menilai kenegatifan. Seharusnya nilai negatif itulah yang dipelajari orang lain untuk membenarkan diri. Tapi sudah, toh Pak Sawit merangkul semua golongan supaya Zionis menguasai, dalam rencana Zionis mau menguasai Indonesia gitu ya. Jadi nggak lama lagi Indonesia kacau. Di tengah kekacauan itulah dia mau mengambil alih mata uang. Jadi siap-siap aja. Gubernur B udah mundur kan. Siap-siap aja nanti uang kertas kita rupiah itu nominalnya bakal hancur, terus mereka akan menjalankan US dollar gitu. Nah, disinilah elit PRC juga akan ikut nimbrung gitu. Mereka nggak bakal mau kalau uang mata uang kita diganti US dollar, kemungkinan bakal diganti yen. Makanya kemarin terjadi ini perkelahian antara antar tentara dan polisi.
Menurutku itu sebenarnya perkelahian antara kemungkinan besar elit PRC sama Zionis juga ya. Jadi tentara itu banyak yang berpihak ke Zionis dan polisi banyak yang berpihak ke elit PRC. Karena memang pasukannya Mulyono yang menjadi antek elit PRC itu lebih ke polisi daripada tentara. Jadi sekarang mereka sedang berdamai, kemarin berdamai di televisi dengan apa ya? Dengan gambaran sudahlah. Saya kasihan aja dengan media-media yang mendukung pemerintah gitu kan. Kalau kalian cuma dapat gaji kecil itu, kalau Indonesia hancur kalian juga yang kena gitu kan. Yang dapat orang-orang yang dapat profit dari kehancuran Indonesia itu cuman elitnya doang, seperti jenderalnya, ketuanya, pemimpinnya. Seperti ya setara dengan Haji Isam lah, setara itu. Kalau kalian masih di bawahnya, itu kalian dapat apa ya? Dapat jeleknya doang kalau Indonesia hancur. Belum lagi disiksa di neraka. Double. Jadi kayaknya double. Jadi buat saya rugi banget lah kalau kalian orang kecil tapi dukung penjahat gitu. Kalau ada orang kecil mending dukung keadilan ya kan daripada dukung kejahatan. Udah disiksa di neraka, dapat jeleknya juga di dunia. Karena yang dapat untungnya paling kaum elit itu. Tapi ya meskipun tentu saja mereka merasakan kenikmatan yang lebih banyak gitu, daripada kita yang membela kebenaran. Kita yang membela kebenaran saat ini pasti lebih banyak tersiksa dengan ekonomi, dengan kemiskinan. Karena ya sistem kan dipegang sama pemerintah gitu kan. Jadi usaha mereka untuk mencegah oposisi atau lawan-lawan mereka itu yang memiliki kekuatan itu pasti dari awal itu dicegah secara ekonomi. Kemarin saya nonton ini demonstrasi rakyat PRC ke pemerintahan PRC. Menarik ya demonstrasinya. Itu sampai perang saya nggak bisa bilang itu perang barbar karena mereka tersistematis gitu. Mereka sudah punya rancangan ajuan lah untuk melawan pemerintah mereka dalam demonstrasi itu. Nah inilah yang nggak dimiliki sama mahasiswa di Indonesia gitu. Makanya saya selalu bilang demonstrasi itu perang barbar. Demonstrasi itu perang barbar, mau nggak mau pasti bakal chaos gitu kan. Kalau bukan karena mau nggak mau itu harus dihentikan. Yang hentikan itu pasti bukan kalian, pasti dari pihak mereka gitu. Apakah melalui intelijen? Makanya banyak intelijen yang menyamar. Karena demonstrasi itu merusak ekonomi dan itu harus dihentikan. Makanya kalau di luar negeri itu kebanyakan demonstrasi pasti dari pihak pekerja gitu. Kalau pihak pekerja langsung turun, itu ekonomi tersendat ekonomi. Dan justru karena sistem ekonomi yang terlalu mepet inilah akhirnya genosida Gaza itu nggak pernah berhenti gitu. Justru karena itu nggak pernah berhenti. Ya karena itu tadi. Karena kita seperti robot yang bekerja dalam sistem ini, yang nggak sanggup keluar dari sistem ekonomi. Seakan-akan kalau kita nggak menjalankan ekonomi, kita nggak bakal makan gitu. Karena beras kita saja itu dijaga sama mereka supaya kita hanya mampu mendapatkan sedikit dari makanan itu. Jadi kebutuhan dasar kita itu dipegang sama mereka. Ketika mereka memegang kebutuhan dasar ini, maka kita akan terkontrol dengan mereka. Inilah yang bahaya. Makanya kemarin saya tertarik dengar itu kalimatnya Bang Rocky Gerung, radikal apa itu ya dia bilang. Saya lupa. Yang jelas saya ingat maknanya itu adalah perubahan total mendasar kepada sistem pemerintahan. Ya cocok lah itu. Tapi persen saya tadi mau menjelaskan ini ya, nggak ada statistik di Al-Quran. Jadi kalau psikodori bertanya tentang mana statistiknya, pertama statistik yang mereka ajukan itu kemungkinan dicurangi itu besar karena mereka yang buat untuk pembenaran mereka sendiri. Yang kedua adalah nggak ada statistik dalam Al-Quran. Nah, kok bisa? Iya, ayat yang mengutarakan itu adalah membunuh satu orang manusia itu seperti membunuh seluruhnya. Ini tanda bahwa satu manusia berharga bagi Allah. Maka kezaliman yang kalian lakukan kepada satu manusia, pembunuhan terhadap satu manusia itu sama dengan seluruh manusia. Jadi nggak ada statistik dalam Al-Quran. Sedikit atau besar, sedikit satu orang saja itu berarti melukai banyak orang.
Makanya keracunan yang sampai beberapa anak itu nggak bisa dihitung secara statistik, karena dalam Al-Quran melukai seorang saja, membunuh seorang saja itu artinya membunuh seluruhnya. Berarti melukai seseorang itu melukai banyak orang gitu. Makanya nggak ada statistik dalam Al-Quran. Menyakiti seseorang jelas perbuatan yang buruk dan ada aturannya. Jadi ketika kalian melakukan pengrusakan, ya hukumannya hukuman mati. Itulah khusus kepada koruptor gitu kan. Karena hukuman para pengrusak yang sifatnya sudah terlalu besar dan merugikan banyak orang itu udah masuk ke hukuman mati. Makanya koruptor itu masuk hukuman mati. Nah, hal-hal seperti inilah yang dilanggar oleh umat muslim di Indonesia itu sendiri, di Wakanda itu sendiri. Karena sejak awal kalian tidak mau berpatokan kepada ulama yang salah, yang tidak mau melawan, yang tidak mau memerintahkan memerangi kezaliman, yang tidak mau memerintahkan memerangi orang-orang zalim. Padahal Allah telah menetapkan dalam Al-Quran untuk memerangi mereka, bersikap keras terhadap kaum munafik yang jelas kezalimannya. Sekarang kezalimannya udah jelas nih, kita udah mau berujung kepada kehancuran. Dan para ulama masih diam. Nah, mereka itu bakal dapat nanti di neraka gitu. Tapi ini ulama yang masih mencintai Wakanda ya. Kalau ulama yang ulama salah yang jelas-jelas berpihak kepada mereka, pemerintah kaum munafik itu jelas lah nggak bakal keluar dari neraka. Tapi ulama-ulama yang masih mencintai negeri ini tapi mereka bersikeras tidak mau berperang, nah itu nanti bakal dapat nanti itu dihisap dong. Makanya saya hanya mengingatkan bahwa dari sudut pandang saya kalian bakal kena hisapnya, dan saya hanya memberitahu kalian percaya tidak percaya kan kalian punya akal untuk berpikir kan. Makanya di Al-Quran itu ditanya apakah kalian mengambil pelajaran dari ini. Meskipun saya hanya pendosa lucu ya, para pendosa seperti saya mengajari ulama itu lucu gitu. Tapi kenyataan bahwa banyaknya orang miskin di Wakanda, tapi begitu banyak juga masjid indah di Wakanda, itu nyata bahwa sebagian besar para ulama itu tidak paham tentang Al-Quran. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah justru orang bermegahan, tapi Allah perintahkan untuk memberi makan orang miskin. Makanya membuat masyarakat tidak ada kelaparan itu lebih penting daripada membangun masjid yang megah demi kenyamanan kalian sholat. Nggak bisa. Bagaimana caranya nyaman sholat sedangkan perintah Allah untuk jangan membiarkan ada kelaparan itu dibiarkan begitu saja kan. Makanya banyak pencurian di masjid, banyak kebanjiran di masjid. Ya kan kita sendiri lalai dan tidak paham dengan Al-Quran. Kita sendiri yang gak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kita memilih bermegah-megahan yang membangun masjid indah dan megah agar kita nyaman sholat, tapi kita membiarkan orang kelaparan. Seakan-akan membangun masjid indah itu lebih penting daripada orang yang kelaparan. Padahal bagi Allah jiwa manusia itu berharga dari apapun. Itulah kenapa manusia itu salah satu wujud yang paling sempurna yang Allah ciptakan dari sesuatu yang lain. Makanya sangat lucu ketika kalian lebih memilih membangun masjid indah daripada membiarkan kelaparan. Nyata bahwa kita nggak paham Al-Quran, kita tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dan inilah pembantaian yang terjadi di Gaza. Kalau kalian sejak awal memahami Al-Quran, maka sejak awal kalian membentuk pasukan untuk melawan pemerintah yang jelas memberikan profit ke pemerintah mereka. Jangan bilang takut berperang dengan mereka, lucu. Justru itu detak lucunya gitu. Kok takut perang sama mereka? Berarti kalian takut dengan manusia daripada Allah. Ya katanya Allahu Akbar, katanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi takut perang dengan mereka, takut perang dengan PRC. Ngapain? Iman itu kemana kalau gitu? Iman itu di mana kalau gitu? Ya kan? Nyata bahwa keimanan kita itu udah rusak gitu. Keimanan kita rusak entah sejak dari mana? Sejak dari hati berarti. Iman kan di hati kan. Dirusak mulai dari pemikiran, akhirnya rusak juga hatinya gitu. Jadi siap-siap lah nanti para ulama paling sakit lah nanti dihisap. Kalau situ sedihnya tuh ini gitu, sebenarnya bisa dihentikan gitu kan, tapi ya inilah kenyataan yang telah Allah tunjukkan ke kita semua. Ternyata yang menyebabkan Allah mengizinkan pembantaian Ya'juj dan Ma'juj terhadap manusia ya ini. Ketika nyata pembantaian rakyat di Gaza, mana pasukan untuk menghentikan mereka? Mana pasukan untuk melawan pemerintah yang ikut andil dalam genocide ini? Jelas mereka punya ikut andil. Karena US dollar sebagai mata uang internasional, profit itu. Pembiaran riba yang nyata ya. Apakah
tidak ada ahli ekonomi yang sanggup memahami bahwa profit uang kertas ini begitu banyak, begitu besar sampai bisa menciptakan pembantaian yang begitu keji di berbagai daerah di seluruh bumi. Apakah karena kalian nyaman dengan sistem uang ini, karena kalian berada dalam masih bisa makan 3 kali sehari dengan sistem uang kertas ini, sehingga kalian tidak mau memahami bahwa uang kertas ini haram, uang kertas ini riba gitu. Bahkan ketika kalian sadar Rasulullah pernah akan mengatakan bahwa uang kertas ini bakal hilang, ya seharusnya saat itulah kalian membuat sebuah strategi untuk menghapuskan sistem uang kertas ini. Jangan malah menunggu. Nggak ada kata menunggu dalam Al-Quran. Yang ada dalam menunggu itu ya menunggu azab, menunggu hisab, menunggu bencana. Yang benar dalam Al-Quran adalah usaha. Yang paling penting dalam Al-Quran adalah usaha. Maka usaha untuk melakukan ini ya adalah yang terbaik. Ya sebenarnya kadang sih lucu gitu kan. Ya Allah, saya orang yang paling energinya paling sedikit gitu. Kadang saya pun masih malas melakukan sesuatu. Tapi gimana ya, pembantaian Gaza ini sesuatu yang keterlaluan gitu. Cuman buat saya, prinsip saya, mengiyakan seluruh manusia itu mustahil. Maka saya sendiri memilah-milah untuk menyayangkan. Meskipun seluruh orang di dekat saya merasa saya orang yang sangat tidak berguna, tapi buat saya hanya mampu mengiyakan sebagian dari apa yang mereka katakan. Dan saya tidak akan mengiyakan seluruh apa yang mereka katakan, hanya untuk membenarkan mereka gitu. Jadi meski semua orang mengatakan saya orang yang tidak pantas untuk menyampaikan ini karena saya sedikit menolong, tapi sudahlah, wallahu alam, saya hanya ingin mengatakan ini meskipun saya hanya seorang pendosa. Tapi sudahlah, wallahu alam. Semoga kita semua segera sadar untuk melakukan sesuatu, yaitu bersatu menegakkan Al-Quran, bersatu memilih pemimpin yang adil, memerangi kezaliman, memerangi kaum munafik, menghentikan genocida Gaza, menghentikan kezaliman. Ada hal yang patut untuk kita lakukan, karena itulah kewajiban kita sebagai orang yang mencoba untuk mempelajari Al-Quran. Ya, wallahu alam.